Melanjutkan film sebelumnya, sore itu di kota Fusan tahun 1935, di sebuah rumah mewah, Yip Man makan malam bersama keluarganya. Saat itu, seorang guru bela diri bernama Liu datang mencarinya. Tujuannya untuk mencoba Wing Chun yang dikuasai oleh Yip Man. Sebelum latih tanding, Yip Man mengajak Liu makan bersamanya. Namun tampaknya Wing Xing tak suka melihat Liu makan bersama mereka. Setelah makan malam selesai, latih tanding pun dimulai. Setelah Liu dikalahkan, ia meminta Yip Man merahasiakan kekalahannya. Yip Man menyanggupi dan Liu pun segera pergi. Namun, tanpa mereka sadari, seorang bernama Yuan yang sedang mengambil layangannya melihat latih tanding itu. Keesokan harinya, Yip Man datang ke sebuah restoran. Ia akan menemui temannya yang bernama Kuan. Di sana, Kuan mengajak Yip Man mendirikan sebuah pabrik penggilingan kapas. Di tempat yang sama, Yuan menceritakan pada semua orang soal latih tanding antara Liu dan Yip Man. Semua orang akhirnya tahu bahwa Liu dikalahkan oleh Yip Man. Di tempat lain, Liu diberitahu muridnya bahwa Yuan menceritakan kekalahannya pada semua orang. Liu pun marah dan langsung mencarinya ke restoran. Sesampainya di sana, Liu langsung memarahi Yuan. Kakak Yuan yang bernama Lin segera memisahkan mereka. Yuan yang merasa benar, lalu menantang Liu menemui Yip Man. Seperti yang kita tahu, saat itu Yip Man juga berada di restoran itu. Kemudian, Yuan mendatangi Yip Man dan memintanya menjelaskan kekalahan Liu. Lin pun memarahi adiknya dan menjelaskan mempermalukan orang lain tidaklah benar. Karena masih saja ngotot, Lin memberi adiknya pelajaran yang membuatnya malu dan pergi dari tempat itu. Tak lama, seorang polisi bernama Li datang ke sana. Dengan sombongnya, ia berkata bahwa hari ini bukan saatnya membicarakan soal bela diri. Akan tetapi, yang harus dibicarakan adalah senjata api. Lalu, ia menodongkan senjatanya di depan wajah Yip Man. Saat itulah, Yip Man dengan cepat menahan pelatuknya. Dan yang terjadi setelah itu, silinder senjata itu pun terjatuh. Malam harinya, Yip Man memberi segepok uang pada Kuan. Ia berpesan untuk membagi hasilnya jika sudah mendapatkan untung. Setelah itu, Kuan meminta Yip Man menjadikan anaknya sebagai murid. Namun, Yip Man menyuruh Kuan mencari guru yang lain. Tak lama kemudian, Lin datang mengajak Yip Man untuk berlatih tanding. Meski sudah punya jurus baru, Lin tetap tak mampu menandingi Yip Man. Kemudian, Ip Chun menghampiri Yip Man untuk menunjukkan gambarnya. Namun, Yip Man yang sedang berlatih tanding mengacuhkannya. Hal itu langsung membuat Wing Xing marah dan menyuruh semua orang untuk segera pergi. Ia lalu meminta Yip Man lebih meluangkan waktu untuk anaknya daripada teman-temannya. Keesokan harinya, sekelompok ahli bela diri dari Hong Kong datang ke Fusan. Mereka berjumlah 5 orang dengan satu kakak tertua bernama Jin Sanzhao. Tujuan mereka adalah mendirikan klub bela diri di Fusan. Namun sebelumnya, Jin akan menantang semua master bela diri yang ada di Fusan. Lalu setelah itu, satu persatu master pun bertarung dengannya. Sementara itu, Yip Man yang sedang bersama keluarga didatangi oleh Lin. Ia memberitahu bahwa semua master di Fusan telah dikalahkan.
Ia meminta Yip Man untuk turun tangan mengatasi mereka. Di sebuah kedai, Jin bersama komplotannya makan di sana. Saat itulah pemilik kedai berkata bahwa mereka belum jadi yang terhebat sebelum mengalahkan Yip Man. Mendengar nama itu, Jin dan komplotannya pun segera pergi menuju rumah Yip Man. Sesampainya di sana, Jin yang datang bersama orang-orang Fusan langsung menantang Yip Man. Yip Man menolak, namun Jin tetap memaksanya. Jin mengatakan Yip Man menolak karena takut dengan istrinya. Yip Man lalu berkata, tak ada suami yang takut dengan istrinya, yang ada suami yang menghormati istrinya. Sedikit informasi, dalam adegan ini, Jin mengatakan Wing Chun diciptakan oleh seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Dia adalah Wu Meidasi, perempuan yang menciptakan Wing Chun setelah melihat pertarungan antara ular dan bangau. Dia mempunyai seorang murid perempuan bernama Yim Wing Chun. Dari nama muridnya lah, istilah Wing Chun digunakan sebagai nama bela diri itu. Kemudian, Yim Wing Chun memiliki murid bernama Leung Bok Chow. Dia adalah murid sekaligus suaminya. Bok Chow memiliki 3 murid, yaitu Leung Ye Tai, Wong Wah Bo, dan Dai Fa Min Kam. Leung Ye Tai lah yang menjadi guru Leung Jan, Leung Bik anak Leung Jan, dan juga Chan Wah Sun adalah gurunya Yip Man. Kembali pada cerita, setelah istrinya mengizinkan pertarungan itu, Yip Man menyuruh semua orang menunggu di luar. Setelah itu, pertarungan antara Yip Man dan Jin pun dimulai. Di tengah pertarungan, setelah Jin berkata kasar pada Ip Chun, Yip Man melipat bajunya. Inilah tandanya jika Yip Man mulai serius dengan pertarungannya. Setelah dikalahkan, Jin pun pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, sebagai rasa terima kasih, semua orang Pusan memberi Yip Man hadiah. Di rumahnya, Kuan kembali meminta Yip Man untuk mengajari anaknya. Namun, Yip Man kembali menolak karena belum berniat memiliki seorang murid. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1937, Jepang memulai invasi ke berbagai wilayah di Asia. Salah satunya adalah Cina. Dan mulai saat itu, rakyat Cina pun menjadi sengsara. Setahun setelahnya, tepatnya di tahun 1938, Jepang berhasil menguasai kota Fusan. Semua orang menjadi korban, termasuk Yip Man yang harus kehilangan semua kekayaannya. Mulai saat itu, Yip Man dan keluarga menjadi tunawisma dan hidup dengan sederhana. Suatu hari, saat persediaan beras di rumahnya habis, Yip Man pergi ke pasar untuk menukar barang dengan semangkuk beras. Di sanalah ia bertemu dengan Kuan, sahabatnya. Kemudian, Kuan mengajak Yip Man melihat pabriknya. Ia menjelaskan, saat ini ia belum mampu membayar hutangnya. Sebenarnya, Kuan menawari Yip Man ikut mengurusi pabrik. Namun, karena tak suka berhutang budi, Yip Man yang masih mampu bekerja menolak tawaran itu. Suatu hari, saat istrinya sakit, Yip Man memutuskan untuk mencari kerja. Setelah mencari-cari, Yip Man akhirnya diterima di pabrik batu bara. Dan mulai hari itu, Yip Man pun bekerja di sana. Keesokan harinya di pabrik itu, Yip Man bertemu dengan Lin dan Master Fusan lainnya. Saat makan siang, Lin yang melihat Yip Man tak memakan ubinya, memberi setengah miliknya.
Ubi itu sengaja tak dimakan untuk diberikan pada Ip Chun. Yip Man lalu bertanya pada Lin soal Yuan. Lin menjawab, semenjak kejadian di restoran itu, ia belum bertemu lagi dengan adiknya. Setelah percakapan itu, Lin mencari sebuah kotak besi yang berisi layangan milik adiknya. Tak lama, beberapa tentara Jepang datang ke sana. Mereka dipimpin oleh seorang kolonel bernama Sato. Di antara rombongan itu, Lee juga ada di sana. Kini, ia bekerja untuk Jepang sebagai penerjemah. Kemudian, Lee mengumumkan tujuan mereka adalah mencari petarung Cina yang mau melawan karateka Jepang, dengan imbalan sekantung beras untuk pemenangnya. Mendengar itu, Lin pun mengangkat tangannya. Meski Yip Man melarang, ia tetap pergi dan berpesan untuk mencarikan kotak besinya. Sesampainya di markas Jepang, Lin menyaksikan Liu bertarung melawan karateka Jepang. Setelah menang, ia mendapatkan sekarung beras dan pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian, seorang jenderal Jepang bernama Miura ingin bertarung melawan 3 orang. Lee yang ditugaskan segera mencarinya. Tak lama, Lin dan 2 master mengajukan dirinya. Sebenarnya, yang mereka cari bukanlah beras, akan tetapi mereka ingin menghajar orang-orang Jepang. Kemudian, mereka bertiga pun mengambil kuda-kuda. Setelah itu, pertarungan pun dimulai. Dengan mudah, mereka bertiga dikalahkan Miura. Meski 2 master sudah menyerah, Lin bersiap kembali untuk melawan. Kemudian, ia pun kembali menyerang. Dan akhirnya, Lin pun kalah dan meregang nyawanya. Keesokan harinya, Yip Man yang sedang bekerja menemukan kotak besi yang dicari oleh Lin. Namun sayangnya, hari itu Lin tak masuk kerja. Tak lama kemudian, pasukan Jepang datang kembali. Tujuan mereka sama seperti sebelumnya. Yip Man lalu menghampiri Lee dan menanyakan Lin kepadanya. Namun, Lee tak menjawab dan kembali mencari petarung. Karena itu, Yip Man mengajukan dirinya dan ikut bersama mereka. Sesampainya di sana, Yip Man menyaksikan Liu bertarung melawan karateka Jepang. Setelah menang di pertarungan pertamanya, Liu meminta melawan 3 karateka sekaligus. Setelah itu, ia pun kembali bertarung. Saat Liu tak sanggup lagi melawan, ia akhirnya menyerah. Namun tiba-tiba, Sato menembak Liu tepat di kepalanya, yang membuatnya meninggal seketika. Kemudian, Miura marah dan memperingatkan Sato untuk tidak mengulanginya. Sementara itu, Yip Man yang melihat Liu ditembak tak bisa lagi menahan amarahnya. Saat Lee mencari petarung selanjutnya, dengan penuh amarah, Yip Man mengajukan dirinya. Setelah berada di arena, ia berteriak dan meminta untuk bertarung melawan 10 orang. Mendengar permintaan itu, Miura pun begitu terkejut. Di scene inilah kita akan melihat Yip Man bertarung tanpa mengontrol emosinya. Lalu pertarungan pun dimulai. Dari pertarungan ini kita tahu betapa mematikannya sebuah bela diri.
saat digunakan oleh ahlinya tanpa batasan rasa kemanusiaan. Setelah semua karateka itu dikalahkan, Miura meminta Ip Man datang kembali. Ip Man menjawab kedatangannya bukan untuk mencari beras. Lee menerjemahkan pada Miura bahwa Ip Man akan kembali lagi. Lalu setelah itu, Ip Man pergi sambil membawa beras milik Liu. Setelah memberikan beras pada keluarga Liu, Lee yang juga ikut ke sana ditampar oleh Ip Man. Ip Man berkata, Lee adalah seorang pengkhianat yang tak punya martabat karena membiarkan saudaranya disiksa sampai kehilangan nyawa. Sesampainya di rumah, setelah memegang tangan Ip Man, Wingxing menyadari bahwa suaminya baru saja bertarung. Kemudian, Wingxing segera mengobati luka di tangan Ip Man. Saat itulah Ip Man berkata, ia bukanlah seorang yang berguna karena tak bisa melakukan apapun. Wingxing lalu menguatkan dengan berkata, selama kita bersama-sama, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Jin bersama komplotan menghentikan sebuah truk milik pabrik penggilingan kapas. Kini, Yuan adik Lin menjadi anggotanya. Kemudian, Jin dan komplotan pergi ke pabrik itu. Sesampainya di sana, Jin langsung memukul Kuan dan meminta uang kepadanya. Karena Kuan tak memberi, Jin langsung memukuli di depan anaknya. Kemudian, Yao segera pergi untuk memberitahu Ip Man. Setelah memberitahu, mereka berdua pun segera pergi. Sementara itu, Jin yang tahu Kuan tak punya uang, memberinya waktu untuk mengumpulkan. Lalu setelah itu, Jin dan komplotan pun segera pergi. Sesampainya di pabrik, Ip Man langsung menemui Kuan. Saat itulah, Kuan dan para pekerja meminta Ip Man mengajarkan mereka Wing Chun miliknya. Dan mulai hari itu, Ip Man mengajarkan Wing Chun pada mereka. Sementara itu di markas Jepang, karena Ip Man tak kunjung datang, Miura menyuruh Lee untuk mencarinya. Keesokan harinya, Ip Man yang sedang bermain dengan anak-anak ditemui Lee di rumahnya. Ia mengatakan Miura ingin Ip Man kembali untuk melawannya. Tak lama, Ip Chun muncul diikuti Sato sambil menodongkan senjatanya. Ip Man pun dengan segera mengamankan anaknya. Saat itu, Sato tak sengaja melihat Wingxing. Ia yang tertarik dengan kecantikan Wingxing segera mendekatinya. Namun Ip Man langsung melumpuhkannya. Menyadari tempat itu tak aman lagi, Lee mengajak Ip Man dan keluarga untuk segera pergi. Malam harinya, dengan wajah babak belur akibat ulah Sato, Lee kembali ke rumahnya. Di sanalah, Lee menyembunyikan Ip Man dan keluarga untuk sementara. Kemudian, setelah berterima kasih pada Lee, Ip Man berkata pada istrinya bahwa ia akan membawa Wingxing dan Ip Chun pindah ke Hong Kong. Keesokan harinya, Jin dan komplotan datang kembali ke pabrik itu. Ia langsung meminta uang, namun Yao langsung menolaknya. Kemudian, Yao dan para pekerja pun mengambil kuda-kuda. Lalu setelah itu, Jin dan komplotan bertarung melawan pekerja. Tak lama kemudian, Ip Man datang dan langsung membantu mereka. Kemudian, Ip Man berteriak menghentikan pertarungan itu. Jin yang marah pun segera menyuruh komplotannya untuk menyerang Ip Man. Selanjutnya, Ip Man kembali bertarung dengan Jin dan juga Yuan. Pada scene inilah,
telinga kanan Jin tak bisa lagi mendengar akibat serangan Ip Man yang telak mengenai telinga kanannya. Setelah kembali dikalahkan, Jin dan komplotan pun segera pergi. Kemudian, Ip Man yang melihat Yuan tertinggal segera menghampiri dan memberikan kotak besi dari kakaknya. Meski awalnya menolak, setelah tahu kakaknya tiada, ia pun mau menerimanya. Sebelum berpisah, Ip Man berpesan pada Yuan untuk memilih jalan hidup yang benar. Malam harinya, Li memberitahu Ip Man bahwa Jepang sedang mengepung pabrik itu. Mereka mendapati informasi bahwa Ip Man ada di sana. Li memperingatkan Ip Man untuk tidak pergi ke pabrik itu. Sementara itu, Jepang yang berada di pabrik mengumpulkan para pekerja dan juga memukuli Kuan. Karena saat itu, Kuan tak memberitahu di mana Ip Man berada. Tak lama kemudian, Ip Man datang menyerahkan dirinya. Seharusnya, karena sudah melawan Jepang, Ip Man harus dihukum mati. Namun, karena Miura ingin Ip Man mengajarkan Wing Chun-nya, ia pun meringankan hukuman untuk Ip Man. Namun, Ip Man menolaknya dan langsung menantang Miura untuk bertarung. Setelah itu, pasukan Jepang pun langsung membawa Ip Man. Pada saat itulah, Ip Man berpesan pada Kuan untuk membawa keluarganya pergi ke Hong Kong. Kemudian, di sebuah lorong penjara, Miura berpesan pada Sato, jika ia kalah, maka Sato harus menembak Ip Man. Setelah itu, sambil membawa makanan, Miura mendatangi Ip Man di selnya. Ia lalu berkata, pertandingannya nanti akan disaksikan semua orang. Ia akan membuktikan bahwa karate Jepang lebih hebat dari kungfu Cina. Setelah itu, Miura pun pergi meninggalkan Ip Man. Shin kemudian berpindah pada Kuan yang membawa Wing Sing dan Ip Chun pergi ke Hong Kong. Sambil menangis, Wing Sing memaksa Kuan untuk kembali. Ia menyesal karena selama ini tak pernah mendukung suaminya berlatih bela diri. Wing Sing takut di pertarungan nanti Ip Man tak selamat. Untuk itu, ia meminta Kuan memberinya kesempatan untuk mendukung Ip Man. Sementara itu, Sato mendatangi Ip Man di selnya. Ia berkata, jika Ip Man menang, Sato akan membunuhnya. Kemudian, Li menasehati Ip Man agar mengalah di pertarungan itu, karena jika tidak, Jepang pasti akan membunuhnya. Ip Man hanya tersenyum tanpa menjawab sepatah kata pun. Keesokan harinya di pusat kota Fusan, di sebuah arena pertarungan, Jenderal Miura berada di sana. Ia bersama rakyat Fusan menanti kedatangan sang master yang akan melawannya. Tak lama, Ip Man akhirnya datang diiringi beberapa pasukan. Setelah itu, pertarungan akhir pun dimulai. Di tengah pertarungan itu, Kuan yang berubah pikiran membawa Wing Sing kembali ke Fusan untuk memberi dukungan pada suaminya yang sedang bertarung. Setelah Miura kalah, rakyat Fusan pun langsung bersorak atas kemenangan Ip Man. Namun tiba-tiba, Ip Man ditembak tepat di bahu kirinya. Setelah itu, Ip Man pun tumbang seketika. Saat itulah, rakyat Fusan pun mulai memberontak. Kemudian, di tengah kericuhan itu, Kuan berhasil membawa Ip Man dan keluarga pergi menuju Hong Kong. Namun sayangnya, saat Kuan kembali ke Fusan, ia ditembak Jepang tepat di kepalanya, yang membuatnya mengalami gangguan mental selamanya. Selanjutnya, Ip Man dan keluarga tinggal di Hong Kong. Di sanalah, Ip Man akan mendirikan perguruan Wing Chun pertamanya.